Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang mobil solar cell atau mobil dengan tenaga sinar matahari. Oke, kita udah bahas ini sebelumnya bahwa Cina meluncurkan mobil energi matahari, dan sebenarnya Indonesia pun sudah lebih dulu ya, bahkan 9 tahun sebelumnya itu sudah meluncurkan mobil listrik ya. Proses kerjanya dan pemasangannya secara singkat ya, secara sederhana, karena solar cell ini sudah dijual secara umum ya di marketplace banyak sekali. Nah, tapi tentunya itu akan berbeda-beda kapasitasnya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi perangkatnya tuh secara sederhana ada 3 ya. Jadi yang pertama ini solar cell, kemudian yang kedua ini adalah controllernya ya, yang akan mengontrol untuk menuju ke pengisian. Yang ketiga adalah aki. Nah, alurnya adalah saat solar cell ini menerima sinar matahari ya, maka sinar matahari ini akan menghasilkan tegangan. Nah, tegangan listrik tiap satu sel ini 1,5 volt teman-teman. Nah, kalau kita ingin membuat bisa ngisi ini kan 12 volt ya, maka dibutuhkan lebih tinggi dari 12 volt. Kalau lebih rendah tentunya tidak si listrik ini, tegangan ini tidak mau mengalir dari sini ke sini, maka ini harus menghasilkan lebih dari 12 volt, sekitar 14 atau bahkan kalau ini dibuat sekitar 17 volt ya, sekitar di atasnya. Nah, maka itu harus di seri ya, kayak kalian merangkai baterai itu ya, 1,5 di seri dengan 1,5 akan menjadi 3 volt dan seterusnya. Berarti butuh sekitar 32an sel ya untuk menghasilkan 16an volt ya. Nah, ini kalau sudah cukup maka ini bisa dirangkai lagi ya dari beberapa sel. Kalau ingin alirannya lebih kuat maka bisa diparalel ya, satu paket dengan paket lainnya diparalel sehingga dia bisa mengalir lebih kuat. Oke, ini kembali lagi, saat ini terkena sinar matahari maka ini akan menghasilkan listrik 1,5 volt. Setelah dirangkai menjadi 16an volt maka dia akan mengalir. Nah, ini ada dua kabel ini dihubungkan ke sini teman-teman. Ini ada bagian inputnya ya, jadi ini bagian inputnya. Nah, nanti input ini ada 4 kabel ya, 1 2 ya, 3 4. Nah, yang kedua ini masuk ke aki ya, jadi yang dua kabel ini masuk ke aki. Nah, jadi tegangan listrik ini akan mengalir ya, kemudian terus menuju ke aki. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini nih, diputus ya, kemudian dipasanglah alat ukur, bisa alat ukur wattmeter ya, untuk mengetahui berapa aliran yang mengalir, nanti akan muncul di sini. Nah, secara sederhana seperti ini. Setelah ini mengisi aki, maka tentunya ini min plus ini bisa digunakan langsung untuk menyalakan lampu DC ya. Ini lampu DC langsung nyala. Kalau pengen lampu AC maka ini harus dibuat konverter ya. Jadi dari sini ini bukan lampu tapi ini konverter ya, konverter DC to AC ya. Nah, nanti dari DC 12 volt menjadi AC 220 volt. Nah, ini juga konverter ini sangat banyak didapati di marketplace. Nah, setelah ini keluarannya akan 220 volt, bisa digunakan untuk menyalakan lampu AC. Oke ya, secara sederhana seperti itu teman-teman. Nah,
ini nanti tentunya aki ini yang dibutuhkan juga kalau untuk mobil ya tadi harus besar ya. Oke, coba kita lihat sekilas ya. Nih, ini mau dibikin colokan gini juga bagus ya, mau langsung disambung ke sini juga boleh. Nah, kalau ini memang dibuat, nah ini yang tadi saya maksud, ada wattmeter ya, jadi disambungkan ke wattmeter dulu. Mau langsung juga boleh teman-teman, jadi dari sini langsung ke sini boleh, tapi jadi kita nggak bisa membaca aliran yang mengalir, cuman itu aja sih, tapi fungsinya tetap sama. Mau langsung dari sini ke sini juga boleh. Oke ya, nah ini jadi kebaca nih dari sini 15,55 volt ya, atau hampir 16 volt ya. Nah, kemudian ini juga tampak ampernya 0,1415 ampere. Ini tergantung nanti sinar mataharinya. Kalau sinar mataharinya terik, maka dia bisa menghasilkan aliran ampere yang lebih bagus ya, lebih banyak. Nah, seperti ini ya, bisa dari solar cell nomor 1, kemudian masuk ke wattmeter ya, kemudian baru masuk ke ini ya pengaturnya, kemudian baru ke aki 4. Nah, setelah dari aki dia dipasangkan ini ya, main plusnya ini ke step apa, bukan step up ya, pengubah dari DC to AC ini nomor 5. Nah, setelah ini dia tinggal dinyalakan untuk menyalakan lampu AC ya, lampu AC. Oke, nah ini, nah kalau akinya kecil ya dia tidak banyak muatannya ya. Jadi ini seperti ini harganya sekitar 400.000 ya di marketplace, banyak sekali ya. Ini bisa dipakai di rumahan atau untuk lampu penerangan pinggir jalan juga bisa. Nah, ini kalau pengen lebih mumpuni maka akinya harus besar. Kemudian solar cell ini pun harus berjajar beberapa lembar ya, supaya lebih luas permukaannya, sehingga dia bisa menghasilkan arus yang lebih besar. Arus yang lebih besar maka akan mampu mengisi baterai dengan lebih cepat ya. Nah, tentunya ininya besar, baterainya besar, aliran besar, maka dia mampu menghasilkan arus yang besar. Kalau tegangannya cukup 12 volt aja, tapi nanti di saat dia dipakai konverter bisa disedot dengan jumlah besar, maka dia bisa untuk menghidupkan alat-alat listrik yang wattnya besar gitu ya. Nah, bahkan untuk menggerakkan mobil listrik seperti tadi ini juga mampu. Nah, di kesempatan yang selanjutnya kita akan bahas ada mobil seperti ini ya. Rangkaian yang sesederhana ini digunakan untuk menggerakkan mobil beneran. Oke, ikuti terus di konten selanjutnya. Jangan lupa bahagia, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.